Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada video kali ini kita akan membahas halaman 170, halaman 171, buku matematika kelas 9 SMP kurikulum merdeka. Oke, langsung saja. Untuk adik-adik yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video di channel ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1, rotasi. Pemahaman konsep. Di sini berdasarkan pengamatan kalian pada gambar 4.39, ini harusnya 3.39 ya. Jelaskan apakah gambar berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar berwarna merah. Jika ya, tentukan besar dan arah rotasinya. Soal nomor 1A, ini kalau kita perhatikan, ini merupakan hasil dari rotasi. Jadi yang biru, ini merupakan hasil rotasi dari gambar yang merah. Ini akan membentuk rotasi berlawanan arah jarum jam, yaitu 90 derajat. Nomor 1 berarti jawabannya ya. Hasil rotasi. Nah, kemudian besar dan arah rotasinya. Besarnya adalah karena ini berlawanan arah jarum jam, berarti dia sama dengan 90 derajat ya. Besarnya 90 derajat. Kemudian arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Oke, untuk membuktikan kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini kita tarik garis sini membuktikannya. Ini juga kita tarik garis ke sini. Ini bayangannya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang B, kalau kita ambil pusatnya di sini, pusat 0,0, kita lihat saja jarak dari sini ke sini ya. Ini tidak sama. Berarti ini bukan hasil rotasi. Kemudian yang C, ini kalau kita lihat gambarnya ya. Ini dia berotasi juga ke kiri ya. Jadi dia ini kalau untuk membuktikan kita ambil satu saja titik ya, satu aja titik sini yang ujungnya pada ujung segitiga, ujung panah sini ya. Nah, ini kalau kita tarik, kemudian kebayangannya, ini sebagai satu contoh saja. Nah, ini membentuk sudut siku-siku. Jadi untuk yang C ini juga ya hasil rotasi. Besar rotasinya sama 90 derajat. Ini 90 derajat karena dia ke kiri ya. Jadi dia merupakan rotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, yang D ini kita lihat di sini ya. Ini titik ini dia akan berubah ke sini. Kemudian titik untuk yang ini ke sini ya. Nah, ini dia karena dia membentuk garis lurus, berarti dia merupakan perputaran juga ya, rotasi. Ini ke sini ya, yang atas ke bawah berputar ke sini. Kemudian yang ini ke sini ya, yang pendek ini. Oke, yang terakhir ini ke sini. Ini kalau kita buat titik-titik semuanya ya. Nah,
Kalau kita perhatikan ini membentuk sudut lurus, maka dia berrotasi juga ya, hasil rotasi. Kemudian untuk besar rotasinya, karena ini sudut lurus berarti ini 180 derajat. Jadi ketika untuk rotasi 180 derajat ini nilainya sama, baik searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk yang di sini, kalau kita di sini yang positif berarti ini berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau adik-adik di sini kalian tulis negatif, kalau ini negatif berarti dia searah jarum jam, sama. Jadi walaupun dia searah maupun berlawanan arah, untuk rotasi 180 derajat itu sama. Oke, ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Gambarkan hasil rotasi segitiga RST dengan besar sudut 180 derajat terhadap titik Q. Oke, kami sudah memindahkan gambar segitiga RST sini ya. RST dengan titik pusatnya Q sebesar 180 derajat. Nah, karena ini 180 derajat positif, berarti arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau jarum jam itu berputar seperti ini ya, maka untuk 180 derajat berlawanan arah jarum jam berarti berputarnya dia ke sini, ke kiri. Nah, dengan pusat titik Q. Sekarang kita ambil jangka, kita bisa garis terlebih dahulu ya. Dari titik Q ke titik S putus-putus. Agar nanti kita akan mendapatkan untuk garis bayangannya. Sebenarnya tanpa gunakan jangka kita juga tetap bisa ya. Tinggal kita hitung aja jaraknya. Tapi karena ini perputaran rotasi, jadi kita akan gunakan jangka. Pertama, kita akan rotasikan titik S sejauh 180 derajat. Oke, kita lihat dari sini S 180 derajat. Nah, ke sini. Jadi ini titik S aksen. Dia harus membentuk sudut lurus ya. Nah, ini S aksen. Berikutnya masih tetap dengan pusat Q, kita akan rotasikan titik T. Nah, jadi yang tajam kita letakkan di Q, kemudian yang pensilnya kita letakkan di T. Oke, ingat tetap pusat Q ya. Oke. Sini. Ini titiknya. Berarti ini T aksen. Kemudian kita ambil titik R. Oke, bayangannya yang di sini ya. Nah, di sini. Bukan yang ini ya, salah ya. Nah, ini di sini. Nah, tepat ya. Oke. Ini. Nah, berikutnya tinggal kita garis saja ya. Jadi tidak terekam. S ke T, kita garis. S ke T, kemudian T ke R, dan terakhir R ke S.
Nah, oke, inilah hasil rotasi 180 derajat segitiga RST menjadi R aksen, S aksen, T aksen. Nah, seperti ini. Ini kesini arahnya. Jadi 180 derajat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Berikutnya, penerapan konsep soal nomor 3. A 5,2, B 8,5, dan C 2,1 adalah titik-titik sudut pada segitiga ABC. Tentukan bayangan segitiga ABC dari hasil rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat O 0,0. Gambarkan segitiga ABC beserta bayangannya. Sini kakak sudah tuliskan untuk rotasi pusat O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Untuk rumusnya, ketika pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka jika P sama dengan X, Y, P titiknya X, Y, maka bayangannya P aksen ini menjadi negatif Y, X. Nah, jadi kalau di sini untuk titik A 5,2, B 8,5, dan C 2,1, maka bayangan hasil rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat dia akan menjadi negatif Y, berarti negatif 2,5. Jadi Y-nya berubah ke depan jadi negatif. Kemudian untuk B 8,5 akan menjadi negatif 5,8 ya. Dan C 2,1 bayangannya C aksen ini menjadi negatif 1,2. Nah, sekarang tinggal kita gambarkan untuk segitiga ABC dan bayangannya. Kita lihat di sini X-nya paling jauh 8, berarti ke kanan 8 ya. Ke kirinya negatif 5. Y-nya paling atas 8. Oke, kita buat gambarnya ke sini ya. (5,2) di sini titik A, 8,5 ini 8,5, ini titik B, kemudian 2,1 di sini titik C ya. Nah, sekarang kita garis A ke B, kemudian B ke C, dan A ke C. Kemudian bayangannya untuk A aksen negatif 2,5. Negatif 2,5 berarti di sini. Ini A aksen. Kemudian negatif 5,8, negatif 5,8 di sini ya. Negatif 5,8, negatif 1,2, negatif 1,2. Nah, ini C aksen. Tinggal kita hubungkan saja. A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, dan C aksen ke A aksen. Ini tadi di sini ya, A aksennya. Kita pindahkan saja.
biar terlihat gambarnya. Oke. Nah, ini hasil rotasi 90 derajat. Kalau adik-adik gunakan jangka bisa. Kalau kalian sudah gunakan jangka tanpa rumus lagi ya. Nah, ini 90 derajat ya. Oke, ini untuk soal nomor 3. Jika mau dihubungkan boleh. Nah, ini bayangannya ya. Dari sini dulu. Ini A. Ini bayangan A. Dan B-nya juga boleh. Sini. Oke, itu soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kita baca lagi. Diketahui segi 4 KLMN dengan titik sudut di K 1,2, L 6,4, M 8 negatif 3 dan N 3, negatif 1. Tentukan bayangan hasil rotasi 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Gambarkan segi 4 KLMN beserta bayangan pada bidang koordinat. Oke, kita letakkan di bawah saja soal nomor 4. Mudah-mudahan cukup ya. K ini diketahui 1,2. L diketahui 6,4. M 8, negatif 3. N 3, negatif 1. 3, negatif 1. Rotasi 180 derajat. Rotasi 180 derajat. Oke. 180 derajat ini berarti dia berlawanan arah jarum jam. Jika titiknya P, X, Y ini dengan pusat ya. Dengan pusat O 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Nah, sehingga untuk K 1,2 maka K aksen akan menjadi negatif 1, negatif 2. L 6,4 ini negatif 6, negatif 4. M 8,3 negatif 3 ya. Jadi M aksen negatif 8, positif 3. Karena ini positif jadi negatif, ini negatif jadi positif. Kemudian N aksen ini akan berubah menjadi negatif 3,
1. Oke, sekarang tinggal kita gambarkan saja. Ini cukup nggak 16 ya? Oke, sepertinya di sini tidak cukup. Kita akan gambar di sebelah. Nah, K 1,2 di sini. L 6,4 di sini 6,4. Ini 6, ini 4. 8, negatif 3, 8, negatif 3. N 3, negatif 1. 3, negatif 1. Nah, segi 4-nya tidak beraturan ya. Kita lihat soalnya tadi. 1,2, 6,4, 8, negatif 3, 3, negatif 1. Oke, sudah. Kita hubungkan. Ini tadi K. Kemudian 6,4 L. 8, negatif 3 M. Ini N. K ke L. L ke M. M ke N. Kemudian N ke K. Nah, sekarang tinggal kita gambarkan bayangannya. Negatif 1, negatif 2. Ini K aksen. Jadi ke bawah sini. Karena dia 180 derajat ya. Ini K ya, sorry. Kemudian L negatif 6, negatif 4. Negatif 6, negatif 4. Negatif 8,3. Negatif 8,3 ke atas. M aksen. Ini tadi L aksen. Negatif 3,1 di sini. Ini N aksen. Tinggal kita hubungkan titiknya. K ke L. L ke M. M ke N. N ke K. Nah, jadi ini hasil rotasinya ya. Nah, ini ke sini. Jadi karena ini 180 derajat, berarti K berotasi ke sini. Kemudian N juga ke sini. Ini L ke L aksen. Nah, ini M ke M aksen tetap ya, sama. Nah, jadi arah rotasinya berlawanan arah jarum jam 180 derajat. Ini gambarnya. Nah, ini untuk hasilnya tadi. Titik-titiknya. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 5.
Gambar bayangan hasil refleksi untuk setiap segitiga berikut pada garis yang diketahui. Bayangan akhir dari setiap bangun tersebut juga merupakan hasil rotasi. Tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasinya. Oke. Soal nomor 5A. Di sini segitiga ABC dengan A 3,0, B 6,0 dan C 5,4 direfleksikan pada sumbu X, dilanjutkan sumbu Y. Kita diminta untuk menentukan ya koordinat bayangan dan sudut rotasinya. Di sini untuk A 3,0, B 6,0, C 5,4. Direfleksikan pada sumbu Y, sumbu X ya, sumbu X terlebih dahulu. Nanti kalau terhadap sumbu X ini nilai Y-nya akan berubah. 3,0 tetap karena ini pada sumbu X, jadi tetap 3,0. Untuk B aksen ya, ini sumbu X masih ya, ini tetap 6,0. Kemudian C aksen ini, nah nilainya berubah 5,-4. Nah kemudian dilanjutkan dengan sumbu Y. Nah dilanjutkan dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya berubah. Ini menjadi A double aksen ya, negatif 3,0. Ini B double aksen, negatif 6,0. C double aksen, ini jadi negatif 5,-4. Nah sekarang kita buat gambarnya. Gambar bayangan hasil refleksi untuk setiap segitiga berikut pada garis yang diketahui bayangan akhir dari setiap bangun tersebut juga merupakan hasil rotasi. Tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasinya. Nah koordinat bayangannya seperti ini. Setelah direfleksi terhadap sumbu X dan dilanjutkan dengan sumbu Y. Nah sekarang tinggal gambarnya saja. Kita buat gambarnya. Oke, 3,0 di sini. 6,0 ini ya. Kemudian 5,4. 5,4. Sini. Ini A, B, ini C. Segitiga ya. Nah, mula-mula direfleksikan terhadap sumbu X. A aksennya tetap di sini. B aksennya tetap 6,0. Nah, ini C aksennya menjadi 5,-4. Jadi ke bawah. C aksen. Jadi kalau kita hubungkan, nah ini seperti ini gambarnya. Kemudian direfleksikan kembali terhadap sumbu Y ke sini. Jadi kalau ini A double aksennya ke sini. Ini kan sumbu Y. Jadi ini jalan 3 berarti ke kiri juga 3. Nah ini jadi A double aksen. Kemudian ini 6,0 berarti negatif 6,0. B double aksen. Ini C terhadap sumbu Y jadinya ke sini ya. 5,-4 berarti negatif 5,-4. Ini C double aksen.
Sudah tepat pada sumbu X. Nah, sekarang pertanyaannya di sini kan, tentukan koordinat bayangan. Nah, koordinat bayangannya sudah negatif 3,0, negatif 6,0, negatif 5,4. Koordinat bayangan dan sudut rotasinya. Nah, sudut rotasinya A ke A ini sama dengan 180 derajat. B ke B juga. Nah, C ke C ini ke sini ya. Dia membentuk garis lurus. Yang kita ambil yang awal ini ya. Yang awalnya di sini. Oke, jadi untuk sudut rotasinya (180 derajat). Nah, untuk 180 derajat berarti arah rotasinya dia berlawanan arah. Jadi ke sini boleh. Kalau kalian buat di sini negatif 180 berarti ke sini. Karena jawabannya sama ya. Nah, ini untuk soal nomor 5A. Kita lanjut soal 5B. Kelihatan nggak? Biasanya kalau perpindahan seperti ini nanti nggak kelihatan ya. 5B. Segitiga HIJ dengan sudut, dengan titik ya maksudnya, H 2,1, I 7,4 dan J negatif 1,5. Direfleksikan pada garis Y sama dengan X. Nah, untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kita ingat lagi ya, Y sama dengan X itu bayangannya menjadi Y, X. Jadi kalau misalkan A saja ya, titik A, X, Y terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Kemudian dilanjutkan sumbu X. Nah, dilanjutkan sumbu X. Sumbu X berarti yang berubah nilai Y-nya ya. Nah, berarti tapi dari sini ya, A double aksen, Y-nya tetap. Nah, X-nya menjadi negatif. Negatif X. Karena kan harusnya dia terhadap sumbu X itu Y-nya berubah. Nah, karena ini Y-nya merupakan nilai X, berarti X-nya yang berubah di sini. Nah, jadi untuk titik H-nya ini di sini, H aksen, kita mulai dari Y sama dengan X. Y sama dengan X berarti dibalik. Jadi 1,2. Ini I aksen 4,7. Sedangkan C aksen ini 5, negatif 1. Kemudian untuk terhadap sumbu X, karena dilanjutkan ya, ini 2-nya berubah jadi negatif. Jadi 1, negatif 2. Kemudian I double aksen ini 4, negatif 7. Dan J double aksen 5, ini positif jadinya 1. Nah, sekarang tinggal kita gambar untuk menentukan arah rotasinya ya. Kalau kita lihat di sini 7, X-nya 7 ya.
2,1 ini titik H, 7,4 ini 7,4 di sini. Kemudian negatif 1,5, negatif 1,5 di sini ya. Nah ini tadi H, I, J. Kita hubungkan segitiganya. Kemudian bayangan terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X itu seperti ini ya sumbunya ya. Jadi 1,2 di sini H aksen. 4,7 ini 4 ini 7 I aksen 5, negatif 1 ke bawah. Ini J aksen. Kita hubungkan. Salah. Yang gini ya, sorry. Nah yang ini. Salah yang tadi ya. H aksen yang ini ya. Yang tadi H. Yang ini yang kita hubungkan. H aksen, J aksen. Nah untuk sumbunya yang ini ya, sumbu apa namanya, Y sama dengan X. Nah ini sumbunya ya. Ini Y sama dengan X. Jadi sesuai. Nah ini lurus ya. Ini bayangannya kalau kita buat pencerminannya. I aksen tegak lurus. Sekarang H double aksen 1, negatif 2 di sini ya. Karena dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi H aksen dicerminkan terhadap sumbu X, jadi di sini H double aksen. I double aksen 4, negatif 7. Ini 4, negatif 7 ke sini. I double aksen 5,1 di sini. 5,1 di atas ya. Nah ini J double aksen. Oke, kita hubungkan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ke sini H double aksen ini ke sini ya. Ini H, kemudian ini H double aksennya di sini. Berarti rotasi 90 derajat ya. Ini koordinat bayangannya sudah, sudut rotasinya 90 derajat. Dia searah jarum jam karena tadi HIJ di sini ya. Nah, kalau searah sudut rotasi searah jarum jam berarti negatif.
jadi negatif 90 derajat. Ini searah jarum jam. Nah, ini titik bayangannya, ini sudutnya. Nomor 5, C. Segitiga KLM dengan K 2, negatif 1, L 4,2, M 2,5 direfleksikan pada garis Y sama dengan X. Kita geser saja di sini. Pertama ini refleksi ya. Refleksi pada garis Y sama dengan X. Dilanjutkan Y sama dengan negatif X. Nah, untuk P, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya akan menjadi Y, X. Oh, ini enggak ya. Y, X. Kemudian dilanjutkan Y sama dengan negatif X. Maka hasil refleksinya adalah negatif Y, negatif X. Negatif Y, negatif X. Berikutnya direfleksikan atau dilanjutkan ke refleksi Y sama dengan negatif X. Nah, P aksen kalau dia A, X, Y ya, direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya akan menjadi negatif Y, negatif X. Ini untuk Y sama dengan negatif X. Nah, karena di sini bayang yang ini ya, kita akan rubah lagi. Ini kan dari Y. Nah, ke negatif Y. Jadi yang ini kita anggap sebagai Y-nya. Jadi ini menjadi negatif X. Kemudian ini ke belakang ya, berarti negatif Y. Nah, sekarang titiknya untuk soal nomor 3 tadi, nomor 5 yang C tadi, K 2, negatif 1, L 4,2, M 2,5. Ini ketika kita refleksikan terhadap Y sama dengan X, maka K aksen ini akan menjadi terhadap sumbu X ya, berarti Y-nya berubah 2, kita refleksikan terhadap Y sama dengan X, maka ini akan menjadi negatif 1,2. Berubah posisi. L aksen ini akan menjadi 2,4. M aksen ini akan berubah menjadi 5,2.
Kemudian dilanjutkan Y sama dengan negatif X, maka K double aksennya kita lihat di sini ya. Nah ini kan Y, X, jadi min X, min Y. Jadi kita bisa ambil ini jadi negatif 2,1. Karena ini jadi positif. Kalau ini positif jadi negatif, kalau ini negatif jadi positif. Kemudian untuk L aksen 2,4 kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka ini akan menjadi negatif 4, negatif 2. Dan terakhir M double aksen ini akan menjadi negatif 2, negatif 5. Nah ini titiknya. Sekarang tinggal kita gambarkan. Oke, kita gambar. Ini paling jauh X-nya 4 ya, 5 X-nya. Negatifnya. Negatif 4, oke. Oke, nah ini untuk sumbusnya 2, negatif 1 sini K, 4,2 ke atas, 4,2, 2,5 di sini. Berarti ini K, L, M. Bayangan setelah direfleksikan Y sama dengan X, negatif 1,2 di sini K aksennya, 2,4 di sini untuk L aksennya, ini tadi K aksen 5,2 di sini ya. Ini M aksen. Oke, kita hubungkan K ke L. Yang ini tadi L yang ini ya. Yang ketumbur ini nggak kelihatan. Nah ini sudah kita refleksikan terhadap Y sama dengan X. Nah ini kalau sumbu refleksinya di sini ya. Y sama dengan X itu ya. Nah ini Y sama dengan X. Kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X. Jadi negatif 2,1 di sini. Negatif 2,1, negatif 4, negatif 2 di sini. Ini K double aksen, L double aksen, negatif 2, negatif 5. Negatif 2, negatif 5. K ke L ya. Nah, ini kalau kita buat sumbu Y sama dengan negatif X,
di sini ya. Ini garis sumbunya. Jadi ini K aksen, bayangannya ke K double aksen, L aksen, L double aksen, M aksen, M double aksen. Nah ini Y sama dengan negatif X. Kalau kalian mau gambar tanpa melihat ini juga bisa. Tapi kalau kalian mau buat dulu, mau digambar juga bisa. Nah sekarang ini KLM menjadi ke sini ya. Ini K ke sini. K ke K aksen. Kalau kita lihat dia membentuk garis lurus. K ke K aksen, ke double aksen. Kemudian M ke double aksen juga membentuk garis lurus. Berarti dia 180 derajat ya. L-nya ini tadi, yang ini. L ke L double aksen. Nah, kita lihat satu saja. K ini berputar ke sini. Garis lurus. Jadi hasilnya adalah rotasi 180 derajat. Kalau kita buatnya seperti ini, berarti dia berlawanan. Arah jarum jam. Oke, nah ini untuk sudut rotasinya 180 derajat ya. Sama aja, kalau kalian mau buat jadi negatif 180 derajat, berarti dia searah. Tapi kalau di sini 180 derajat, berarti berlawanan arah. Nah, ini soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal ini banyak ya, walaupun 6 soal, karena beranak bercucung. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan ketik komentar ya. Siapa siswa yang masih menonton sampai di menit ini. Nomor 6. Diketahui segitiga DEF dengan koordinat titik sudut di D 3,2. Kita geser sedikit, nggak kelihatan. Diketahui segitiga DEF dengan koordinat titik sudut di D 3,2, E 8,1 dan F 8,5. Gambarlah bayangan hasil transformasi DEF jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0. Oke, langsung saja ya. Untuk yang A, karena kita disuruh gambar. Nanti kita buat di sini X-nya 8. D 3,2. Sini 3,2. 8,1 di sini. Kemudian 8,5. 8,5. Nih. Ini D, E, F. Kita hubungkan segitiganya. Nah, pertama soalnya adalah dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X, berarti ini 1, di sini 1. E aksen. Ini ke atasnya 5, berarti ke bawahnya 5. Nah, sini. F aksen. Ini D, ke bawahnya ke atas 2, berarti ke bawah 2, karena pada sumbu X.
Nah ini D aksen. Nah ini untuk bayangan sudah dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Nah, rotasi 90 derajat itu dia akan menjadi negatif Y, X. Atau kita boleh tulis dulu aja ya sebenarnya. Biar mudah sih. Sebenarnya kalau mau mudah kita tentukan titiknya aja dulu. 90 derajat kalau ke sini ya. Nanti dia ke sini. Kita buat dulu D 3,2 E ini 8,1 F 8,5. Tadi pertama di sumbu X. Kalau sumbu X ya ini misalkan ya X, Y, berarti bayangannya menjadi X, min Y. Nah ini X nya tetap, ini berubah. Jadi ini D aksen, ini aksennya ini menjadi 3, negatif 2. Ini E aksen menjadi 8, negatif 1. Kemudian F aksennya menjadi 8, negatif 5. Nah, kemudian rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. 90 derajat. Berarti A aksen 90 derajat itu dia menjadi min Y, X. Min Y, X. Karena ini min Y, min Y. Berarti jadi plus Y. Nah, koma X berarti tetap. Nah, jadi untuk rotasinya D double aksen setelah dirotasikan 2,3. Ini E double aksen, ini kan min Y jadi Y, berarti kalau min 1 jadi 1 ya, 1,8. Kemudian F double aksen ini 5,8. Nah, tinggal kita letakkan titik di double aksennya 2,3. Nah, benar di sini ya. 2,3 di double aksen. 1,8 sini. 5,8. 5,8 sini. Jadi ini D double aksen, E double aksen, ini F double aksen. Tinggal kita hubungkan aja. Tapi kalau mau gunakan jangka juga bisa. Nah, jadi awalnya ini titiknya D ya. Kemudian dicerminkan ke sini terhadap sumbu X. Ini tadi dicerminkan. Kemudian dari sini ke sini di rotasi 90 derajat. Jadi kalau kita hubungkan, kita lihat sini dia akan tepat 90 derajat.
Nah, 90 derajat ya. Pas. Kalau yang ini F double accent, yang E juga yang ini kalau mau digambar. Nah, ini ke sini. Nah, kalau dijangka dia pas nanti. Ini jaraknya 32, jadi 32. Oke, kita lanjut ke 6B. Masih soal yang sama. Dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Kemudian ditranslasikan sejauh negatif 2,3. Oke, kita pindah aja ke sini ya. Nah, untuk membahas soal ini banyak pembahasannya. Untuk 6B, di sini pertama kita buat rumusnya dulu aja. X, Y rotasi 180 derajat. Berarti A aksen rotasi 180 derajat ini menjadi negatif X, negatif Y. Kemudian ditranslasikan. Nah, translasi A, B ya. Nanti tinggal ditambah aja ini nanti. Ini A double aksen, negatif X ditambah A, negatif Y ditambah B. Nah, karena ditranslasikan. Nah, untuk titiknya D tadi 3,2, E 8,1, F 8,5. Setelah dirotasikan 180 derajat, maka akan membentuk titik negatif 3, negatif 2. B aksennya, E aksennya, oh ini D ya, ini jadi D aksennya, sorry. Ini E aksennya menjadi negatif 8, negatif 1. F aksen menjadi negatif 8, negatif 5. Nah, berikutnya ditranslasikan dengan komponen translasi negatif 2, 3 ya. Tinggal kita tambahkan saja. Negatif 3 ditambah negatif 2. Jadi negatif 5. Negatif 2 tambah 3 jadi 1. Kemudian untuk E double aksen, ini double aksen juga. Negatif 8 tambah negatif 2, negatif 10. Negatif 1 tambah 3 jadi 2. Kemudian untuk F double aksen, negatif 8 tambah negatif 2, negatif 10. Negatif 5 tambah 3, 2. Nah, ini untuk titiknya. Nah, sekarang kita gambar. Karena yang diminta gambar ya. Jadi kita buat gambarnya. Oke, kita buat gambarnya dulu. 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Cukup sebenarnya. Pertama 3,2. Titik D. 8,1. Ini E 8,5. Ini F. D, E, F. Oke, kita hubungkan. DEF rotasi 180 derajat negatif 3, negatif 2.
Sini. Negatif 8, negatif 1. Oh sorry. Di sini ya negatif 8, negatif 1 ya. Negatif 8, negatif 5. Kita hubungkan aja. Nah, ini hasil rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0. Jadi ini tadi negatif 3, negatif 2 di aksen, negatif 8, negatif 1 E aksen. Ini F aksen. Kemudian translasi negatif 2 berarti ke kiri ya. Waduh, ke kiri tuh. Ya. Ke kiri dan ke atas. Nah, jadi negatif 5,1 sini. Negatif 5,1 ke kiri 2 langkah, ke atas 3 langkah. 1, 2, 3 ya pas. Negatif 10,2. Negatif 10,2 di sini. Negatif 10. Oh sorry. Ini salah yang ini ya. Negatif 5 tambah 3. Negatif 5 tambah 3. Negatif 2 ini. Negatif 2 yang ini. Negatif 2 ditambah 3. Oh ini. Ini salah yang ini ya. Untung yang di sini yang salah ya. Negatif 5 ditambah 3. Ini harusnya negatif 2. Nah. Jadi yang F double aksen negatif 10, negatif 2 di sini. Nah. F double aksen. Ini D double aksen. Ini E double aksen. Nah, diperbaiki saja adik-adik yang untuk di sini ada kekeliruan. Jadi maklum ya, ini kami buat seluruhnya sekaligus. Nah, ini untuk bayangannya. Jadi pertama ini rotasi 180 derajat ya. Kemudian ini translasi ke sini. Nah, ini gambarnya. Terakhir nomor 6C ya. Satu lagi kita buat di belakangnya aja. 6C dirotasikan 90 derajat. Jadi tadi kita buat rumusnya dulu aja. A X, Y rotasi 90 derajat searah jarum jam ini sama dengan negatif 90 derajat. Jadi Y, negatif X. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Refleksi ya. Ada belakangnya. Kalau sumbu Y berarti X-nya berubah. Menjadi X-nya kan di sini Y.
negatif Y, negatif X. Setelah itu translasi 4,3. Berarti ini 3 kali ya. Ini pertama, kedua, ketiga. A triple aksen. Tinggal min Y ditambah A. Min Y ditambah A, min X ditambah B. Nah ini ketinggian sampai atas kayak gini. Oke, sekarang kita ambil titiknya. Untuk D 3,2, E 8,1, F 8,5. Pertama, rotasi 90 derajat. Jadi di aksen menjadi 2, negatif 3. Ini E aksen 1, negatif 8. F aksen menjadi 5, negatif 8. Karena ini rotasi 90 derajat. 90 derajat searah jarum jam itu berarti negatif 90. Lanjut. Refleksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti X-nya berubah. Jadi D double aksen ini negatif 2, negatif 3. D double aksen X-nya berubah ya. Jadinya negatif 1, negatif 8. F double aksen negatif 5, negatif 8. Terakhir ditranslasikan dengan komponen 4 satuan ke kanan. Ini 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Jadi D triple aksen negatif 2 ditambah 4 2, negatif 3 tambah 3 0. Negatif 1 ditambah 4. Nah ini D lagi. Ini E ya. Waduh nggak konsen nih. E triple aksen negatif 1 ditambah 4 3. Negatif 8 ditambah 3 negatif 5. Kemudian untuk F triple aksen ini F ya. Negatif 5 tambah 4 jadi negatif 1. Negatif 8 tambah 3 negatif 5. Kalau adik-adik mau buat tabelnya boleh ya. Jadi buat tabel ini titik awal. Ini setelah rotasi 90 derajat searah jarum jam. Ini sumbu Y ya. Nah ini baru kemudian dilanjutkan lagi translasi 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Nah sudah. Sekarang tinggal kita gambar saja. Nah tinggal kita gambar. Kita gambar. Ini X-nya 8. Paling besar 8, ke kanan 8. Negatif 8. Oke, cukuplah ke segini aja. 4. Nah, ini 0,0. 3,2 di sini. 8,1 di sini. 8,5 atas sini. Ini D, E, F. Kita hubungkan D ke E ke F, D ke F. Nah, kemudian rotasi 90 derajat 2, negatif 3 ke bawah sini.
1,-8. Nah, kurang ke bawah ya. Nah, -8 di sini ya. 1,-8 di sini. Kemudian 5,-8. 5,-8 di sini. Ini D aksen, E aksen, F aksen. Nah, ini titik pusatnya 0,0. Nah, ini jadi sini pas 90 derajat ya. Nah, 90 derajat. Kalau mau dihubungkan pakai jangka seperti ini tadi. Yang E juga. Yang F. Nah, pas ya. 90 derajat. Ini yang E. Ini ke sini. Nah, ini ketika di rotasi 90 derajat. Kemudian direfleksikan sumbu Y. Refleksi sumbu Y berarti ke sini, karena ini sumbu Y. Jadi D double aksennya -2, -3. Sini. -1, -8 sini. Ini bayangan E double aksen jadi ya. -5, -8. -5, -8 sini. Jadi ini D double aksen, E double aksen, F double aksen. Kita hubungkan. Nah, ini pas refleksi. Nah, ini ya. Nah, ini bayangannya. Ini bayangan sini. Kemudian terakhir translasi 4,3. Berarti 4 ke kanan, 3 ke atas. Jadi 2,0. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini D triple aksen. 3,-5. 3,-5. -1 tambah 4, 3. Ya, di sini. -5. -1, -5 di sini. Nah, ini E triple aksen, ini F. Tinggal kita hubungkan. Nah, jadi ini bayangannya. Oke, selesai. Oke, cukup adik-adik sekalian. Demikianlah untuk pembahasan halaman 170, 171
yang dapat kakak sampaikan. Cukup panjang ya, lebih dari 1 jam, hampir 2 jam gitu bahas ini, karena banyak menggambar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kalau ada yang menanyakan boleh ketik di kolom komentar. Kita sambung di video berikutnya. Kakak Ari, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!